Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bersama ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua ya. Dan sekaligus ini juga sebagai reaksi daripada apa yang cukup viral ya, kejadian kemarin kedatangan salah seorang pimpinan agama Kristen ya, yaitu Paus, datang ke Indonesia. Kemudian kita melihat beberapa keadaan kejadian ya yang ditunjukkan oleh saudara-saudara muslim kita terhadap sang Paus ini ya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika berjumpa dengan salah seorang pimpinan agama lain. Dalam hal ini adalah Paus ya, seorang pimpinan daripada agama Kristen. Mari kita bahas bersama ya. Ini ada pembahasan yang atau materi yang sangat bagus sekali ya, yang ini insyaallah akan menguatkan akidah kita dan juga akan meneguhkan ya, prinsip kita di dalam beragama. Jadi dalam Islam, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu diajarkan untuk bersikap baik dan sopan kepada siapapun ya, termasuk ketika berjumpa dengan pemimpin agama lain seperti Paus ya, yang merupakan pemimpin umat Kristiani. Berikut adalah sikap yang sebaiknya diambil seorang muslim dalam situasi tersebut. Yang pertama, menghormati sebagai pemimpin agama ya. Jadi Islam itu mengajarkan agar kita menghormati setiap manusia, terlebih lagi seorang pemimpin meskipun berasal dari agama yang berbeda. Namun sikap ini ya sesuai dengan prinsip umum akhlak dalam Islam yang menekankan pada perlakuan yang baik terhadap semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Masya Allah, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada manusia, siapapun manusia tersebut. Dan maksud ayat ini yang lainnya juga ya, tidak hanya berucap tetapi juga di dalam berperilaku. Jadi berperilakulah dengan yang terbaik kepada manusia. Nah, dalam konteks ini seorang muslim ya harus menghormati Paus ya, sebagai pemimpin umatnya, tanpa harus terpengaruh atau mengubah keyakinan kita sebagai seorang muslim yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga keyakinan dan prinsip tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski bersikap hormat, seorang muslim harus tetap teguh dalam keimanannya dan tidak mencampur adukan keyakinan dengan ajaran agama lain. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap menjaga tauhid. Yakni keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Jadi bagimu keyakinanmu dan bagiku adalah keyakinanku. Kemudian yang ketiga, mengutamakan dialog yang baik dan bijaksana. Dalam pertemuan atau dialog dengan pemimpin agama lain, seorang muslim diajarkan untuk menyampaikan pandangan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan cara yang terbaik. Dakwah Islam adalah mengajak dengan penuh kebaikan, tanpa menyinggung atau ya, menyingkirkan keyakinan orang lain secara kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia, dakwahilah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rabbmu, dengan cara yang bijaksana, penuh hikmah, dan juga dengan pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang menggugah hati.
Ya, kemudian yang keempat, menjaga persaudaraan dan kemanusiaan. Islam mengakui adanya persaudaraan kemanusiaan, di mana kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, meskipun berbeda agama, seorang muslim tetap harus menunjukkan cinta damai dan keinginan untuk hidup harmonis dengan semua umat manusia. Ini adalah bagian dari ajaran akhlak Islam yang luhur dan tinggi. Kemudian yang kelima, ya, tidak menggadaikan prinsip akidah. Ketika berjumpa dengan pemimpin agama lain, seorang muslim tidak boleh tergoda untuk ikut serta dalam ritual keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penghormatan tidak harus diartikan dengan ikut menyembah atau menghadiri upacara-upacara yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Masya Allah. Ya, sebagai penutup, ya, untuk poin ini, jadi sikap seorang muslim, ya, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berjumpa dengan paus atau pemimpin agama lain adalah tetap menghormati sebagai sesama manusia dan pemimpin, namun menjaga keteguhan dalam keyakinan tauhid dan mengedepankan dialog serta interaksi yang baik, penuh hikmah dan kebaikan. Nah, itu jalan yang utamanya, ya. Oke, barakallahu fikum jami'an. Kemudian kita lanjut lagi, ya. Masalah yang berikutnya adalah bagaimana pandangan di dalam Islam ketika seorang muslim itu berjabat tangan, berpelukan, atau bahkan mencium kening pemimpin agama lain. Dalam kasus ini adalah sang paus ini, ya, pemimpin umat Kristiani. Nah, mari kita kaji bersama, ya, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada pedoman yang jelas mengenai interaksi fisik, ya, terutama yang melibatkan berjabat tangan, berpelukan atau mencium seseorang, terutama jika orang tersebut memiliki agama yang berbeda. Berikut adalah penjelasan terkait berjabat tangan, berpelukan atau mencium, ya, kening paus atau pemimpin agama lain dari perspektif Islam, ya. Kita perhatikan. Yang pertama, berjabat tangan. Hukum berjabat tangan dalam Islam secara umum diperbolehkan, asalkan tidak melanggar batas-batas yang diatur syariat, terutama terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Apabila seorang muslim, ya, berjabat tangan dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan mahram dalam konteks interaksi yang terhormat, hal ini perlu ditinjau lebih dalam lagi, ya. Yang pertama, berjabat tangan dengan sesama jenis, ya, seperti antara dua pria, termasuk, ya, paus, pimpinan agama Kristen, dan seorang muslim laki-laki. Umumnya ini diperbolehkan, ya, selama niat dan konteksnya adalah sikap hormat, bukan bentuk penghormatan yang berlebihan. Kemudian adapun berjabat tangan dengan lawan jenis, ya, yang bukan mahram, jika tanpa ada alasan darurat atau urgensi syar'i, maka ini dihindarkan, ya, dihindari, ya, tidak boleh dilakukan, terlarang. Karena Rasulullah SAW melarang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Seperti dalam hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Inni la usafihu an-nisa." Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, ya. Jadi jika berjabat tangan dilakukan dalam konteks formal tanpa unsur syirik atau penghormatan berlebihan yang melanggar akidah, maka hal ini bisa diperbolehkan dengan tetap menjaga adab, ya. Kemudian yang kedua, berpelukan. Berpelukan dalam Islam biasanya dilakukan antara sesama muslim sebagai bentuk kasih sayang atau salam perpisahan. Namun biasanya juga dilakukan dalam konteks hubungan akrab, ya. Dalam hal berpelukan dengan pemimpin agama lain seperti paus, ini perlu diperhatikan. Jika berpelukan ini dilakukan hanya sebagai bentuk penghormatan biasa dan bukan sebagai penghormatan agama, serta tidak ada unsur pengagungan berlebihan yang bisa mengarah pada kesyirikan, maka secara umum ini dihindari. Tidak boleh tetap, ya. Lebih baik menjaga batas formal dengan tetap menunjukkan sikap hormat
tanpa perlu sampai berpelukan, ya. Karena berpelukan itu identik menunjukkan suatu atau sebuah kemesraan. Makanya tidak boleh kita menampakkan kemesraan, ya, dengan agama lain. Jadi penghormatan itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan, apalagi dengan sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemesraan, keharmonisan dan lain sebagainya. Ya, ini tidak boleh. Sebaiknya ini dihindari. Ini khawatir terjadi kesalahpahaman, ya, terhadap umat Islam yang lain yang melihat kita apabila kita melakukan hal tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ini lebih mau ngerucut lagi, ya, kasusnya, yaitu mencium kening. Nah, mencium kening ini merupakan ekspresi kasih sayang yang sangat mendalam dan biasanya dilakukan dalam konteks hubungan keluarga atau orang tua yang atau orang yang sangat dihormati seperti orang tua, guru, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks mencium kening paus, ini sangat-sangat harus dihindari karena bisa dianggap sebagai bentuk pengagungan yang berlebihan dan bisa melibatkan unsur yang menyimpang dari tauhid. Waliyadzubillah. Dalam Islam, penghormatan yang berlebihan kepada seseorang, terutama kepada pemimpin agama lain yang sampai mencium kening, maka ini dapat dikaitkan dengan bentuk penghormatan yang seharusnya hanya diberikan kepada orang tua atau guru dalam batas yang wajar. Ya, tidak boleh kepada pemimpin agama lain, ya, seperti paus dan yang lainnya. Selain itu, mencium kening pemimpin agama lain bisa dipersepsikan sebagai simbol pengakuan terhadap posisi keagamaan mereka. Waliyadzubillah. Yang bisa menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman dalam keyakinan tauhid seorang muslim. Masya Allah, ini perlu diketahui oleh kita semua, ya, sebagai umat Islam, ya, supaya tidak salah di dalam bersikap, dalam bertindak, ya. Mungkin kita menganggapnya hal sepele, sederhana, tapi ternyata ini kaitannya dengan akidah, dengan tauhid sangat berbahaya sekali, ya. Kemudian yang keempat, pandangan dalam Islam tentang penghormatan yang berlebihan. Islam mengajarkan, ya, supaya kita menghindari sikap berlebihan dalam penghormatan, terutama jika penghormatan tersebut menyerupai bentuk pengagungan yang semestinya hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan agar umat muslim, umat Islam tidak memberikan penghormatan yang melampaui batas atau yang bisa diartikan sebagai pengagungan kepada manusia dengan cara yang salah. Oleh karena itu, sikap mencium kening paus atau pemimpin agama lain bisa membawa resiko kesalahpahaman dalam akidah. Waliyadzubillah. Kesimpulannya, hadirin, ya, untuk poin yang ini, ya, kasus yang ini, ya, berjabat tangan secara umum diperbolehkan jika dilakukan dengan niat menghormati sebagai bentuk penghormatan tanpa, ya, berlebihan, ya, tanpa ada unsur penghormatan yang berlebihan. Kemudian berpelukan dan mencium kening, ini sebaiknya dihindari, ya, tidak dilakukan. Ini maksudnya kepada non muslim, ya, apalagi pemimpin agama yang lain, gitu, ya, seperti paus dan lain sebagainya. Maka berpelukan dan mencium keningnya ini sebaiknya dihindari, tidak boleh dilakukan, ya, karena kenapa? Ini bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan atau mengarah kepada pengagungan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, menjaga adab dan martabat, ya, tanpa memberikan penghormatan yang berlebihan kepada siapapun, termasuk pemimpin agama lain, ini adalah hal yang sangat penting agar kita tetap teguh di dalam tauhid, ya, akidah kita sebagai seorang muslim.
Nah, inilah saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita mencela atau menghujat siapapun dalam hal ini. Cukup ini jadikan pelajaran bagi kita semua, ya, supaya nanti kedepannya ya kita bisa berbuat lebih baik lagi, ya, atau kedepannya mudah-mudahan kita kaum muslimin bisa bersikap lebih sesuai lagi dengan ajaran agama Islam. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin yang lainnya ketika terjatuh pada kesalahan, kehilafan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meneguhkan kita di atas akidah tauhid, akidah yang benar, dan juga meneguhkan kita untuk terus berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah dan dalam keadaan ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil taufiq wal hidayah, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.